Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan. Halo semuanya. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang teknologi dan algoritma penjadwalan disk, khususnya 4 bagian utama, yaitu magnetic disk, jenis head, teknologi hard disk, dan pengaksesan disk. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak video kali ini. Apa itu magnetic disk? Magnetic disk adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan permukaan berlapis material magnetis. Contohnya adalah hard disk drive. Di dalam hard disk terdapat komponen utama, yaitu pertama, platter, sebuah lempengan berbentuk cakram tempat data disimpan. Yang kedua, spindle, sebuah poros yang memutar platter dengan kecepatan tinggi 5.400 hingga 7.200 rpm. Yang ketiga, rod atau write head, sebuah kepala pembaca yang membaca dan menulis data pada permukaan platter tanpa menyentuhnya. Cara kerja singkatnya, ketika hard disk berputar, head bergerak ke posisi tertentu untuk membaca data pada area magnetis di CD, namanya platter. Data kita seperti foto, aplikasi, video disimpan di permukaan piringan ini. Struktur penyimpanannya atau cara piringan menyimpan data, yaitu platter dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tuh track, lingkaran seperti konsentris seperti cincin pada platter. Yang kedua itu sektor, potongan kecil dari track, biasanya berukuran 512 byte atau sampai 40.096 byte. Jadi, kalau komputer mau ambil data, dia cari track yang benar, lalu sektor yang menyesuaikan. Dan semakin banyak track dan sektor, kapasitas penyimpanan semakin besar. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu jenis height atau fixed height dan moving height. Jenis pertama yaitu ada fixed height atau kepala tetap. Setiap track punya satu head, jadi headnya tidak bergerak. Maksudnya, kepala baca tulis disediakan untuk setiap track. Keuntungannya memiliki proses yang cepat karena tidak perlu bergerak. Kekurangannya mempunyai biaya mahal. Jenis kedua yaitu moving head atau kepala bergerak. Jenis yang digunakan pada hard disk drive modern, satu buah head dipindahkan ke track lain yang dibutuhkan melalui aktuator. Keuntungannya yaitu biaya produksi murah, kekurangannya ada waktu gerak head atau seek time. Jadi penjelasan sederhananya, kalau fixed head itu seperti ada banyak tangan yang masing-masing memegang track sendiri. Kalau moving head cuma satu tangan, tapi dia geser-geser untuk mengambil data. Pada bagian ketiga ini, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari teknologi hard disk. Yang pertama, ada shock protection system. Ini seperti teknologi pelindung guncangan pada hard disk, biasanya digunakan untuk hard disk eksternal. Kalau hard disk jatuh atau terbentur, SPS membantu mencegah kerusakan di dalamnya. Untuk fungsinya itu sendiri, yang pertama, melindungi platter agar tidak rusak saat terbentur. Yang kedua, menjaga head tidak menyentuh permukaan disk. Untuk contoh sederhananya, seperti shock protection system ini seperti casing HP yang tahan banting, tapi ini khusus untuk hard disk. Yang kedua, SMART, Self Monitoring, Analysis and Reporting. SMART itu seperti sistem yang memantau kesehatan hard disk. Jadi singkatnya, SMART adalah sistem monitoring yang memeriksa kesehatan hard disk secara otomatis. SMART ini bisa mendeteksi atau memantau apakah hard disk mulai melemah, suhu terlalu panas, sektor rusak, dan performa menurun. Data ini digunakan untuk mendeteksi kerusakan. Yang ketiga, Solid State Drive. SSD adalah penyimpanan modern yang tidak punya piringan atau komponen bergerak dan tidak punya head. Berbeda dengan hard disk drive yang menggunakan piringan magnetik, SSD memakai chip memori flash. Jadi, semua datanya disimpan dalam chip. Makanya, SSD mengakses data lebih cepat, tidak berisik, tidak mudah rusak kalau jatuh, dan lebih hemat listrik. Untuk contoh mudahnya, hard disk drive itu seperti DVD, sedangkan SSD itu seperti flash disk, tapi jauh lebih cepat. Yang keempat yaitu magnetoresistive head. Magnetoresistive head adalah teknologi kepala baca pada hard disk yang lebih sensitif dalam membaca data di piringan. Kalau head biasa seperti mata normal,
Magneto resistive heat itu seperti mata kacamata super, bisa membaca sinyal yang lebih kecil dan lebih rapat. Untuk keuntungannya itu sendiri, yaitu membaca data lebih cepat, kapasitas hard disk lebih besar karena data bisa ditulis lebih rapat, dan ketiga itu akurasinya tinggi. Yang kelima yaitu partial response maximum likelihood. Partial response maximum likelihood adalah teknik membaca sinyal data pada hard disk supaya hasilnya lebih akurat. Partial response maximum likelihood itu seperti alat peredam noise supaya komputer bisa membaca data dengan lebih jelas. Fungsi partial response maximum likelihood memperbaiki kualitas pembacaan data, mengurangi error saat membaca, dan membuat kapasitas penyimpanan meningkat. Yang keenam yaitu hot swap and plug and play. Dua teknologi ini yang mempermudah penggunaan hard disk. Yang pertama itu hot swap. Hot swap adalah kemampuan untuk mencabut atau memasang hard disk tanpa harus mematikan komputer. Contohnya, server yang butuh ganti hard disk saat komputer tetap menyala, dan docking hard disk eksternal. Kemudian yang kedua itu plug and play. Plug and play berarti perangkat langsung bisa dipakai begitu dicolok tanpa instalasi ribet. Yang ketujuh yaitu Environment Protection Agency. APA itu teknologi ramah lingkungan pada perangkat komputer, termasuk hard disk. Untuk tujuannya mengurangi penggunaan listrik, mengurangi panas, membuat perangkat lebih hemat energi. Untuk contohnya itu seperti hard disk yang otomatis tidur atau sleep mode saat tidak digunakan. Yang kedelapan yaitu Error Correction Code. Error Correction Code adalah fitur yang memperbaiki kesalahan data secara otomatis. Misalnya, ada data yang rusak saat dibaca. Error Correction Code akan memperbaiki atau merekonstruksi datanya supaya tetap benar. Untuk analoginya, seperti autocorrect yang memperbaiki tulisan salah tapi pada data. Fungsi Error Correction Code yang pertama itu memperbaiki error kecil, menjaga data tetap aman, mencegah kerusakan jangka panjang. Dan yang kesembilan, auto transfer adalah fitur hard disk yang memungkinkan proses pemindahan data berlangsung secara otomatis tanpa menunggu perintah berulang dari komputer. Jadi, saat data sudah siap, hard disk langsung kirim tanpa menunggu CPU mengatur lagi. Ini membuat transfer data lebih cepat, kinerja komputer lebih ringan, operasi atau tulis lebih efisien. Materi keempat yaitu pengaksesan disk dan kenapa perlu algoritma. Dalam hard disk ada banyak track bernomor 0 sampai 99. Ketika banyak permintaan akses datang, kita butuh algoritma supaya pergerakan head lebih efisien dan tidak bolak-balik secara acak. Tujuan algoritma pengaksesan disk adalah mempercepat waktu pencarian data, mengurangi pergerakan head, dan mengoptimalkan kinerja hard disk. Algoritma 1. Pertama tiba, pertama dilayani atau PTPD. Algoritma pertama adalah PTPD atau First Come First Served. Artinya, urutan track yang datang dilayani sesuai urutan kedatangannya. Misalnya, head berada di track 50. Lalu antrian permintaan 13, 46, 65, 27, 95, 9, 17, 53, 1, 82, 2, 17, 98, 7. Maka head mengikuti urutan itu apa adanya, tanpa melihat mana yang dekat. Kelebihannya itu sederhana, dan kekurangannya waktu akses bisa lama karena head bisa meloncat jauh. Kemudian algoritma kedua ada pickup. Pickup ini mirip dengan PTPD, tapi setiap track yang dilalui ikut diambil bila ada permintaan di situ. Jadi head bergerak maju, dan kalau ada track permintaan yang dilewati, langsung diakses. Ini mengurangi jarak bolak-balik yang tidak perlu. Kemudian algoritma 3, yaitu WCTD, waktu cari terpendek dipertamakan. WCTD ini adalah algoritma yang mengakses track terdekat dari posisi head saat ini. Contohnya, head di 50. Permintaan terdekat adalah 53, 52, 46, 27, dan sampai seterusnya. Jadi, head selalu mencari lokasi yang jaraknya paling dekat terlebih dahulu. Algoritma ini sangat efisien. Kenapa? Karena mengurangi waktu perjalanan head. Kemudian ada algoritma 4,
yaitu loop. Algoritma lock ini membuat head bergerak ke arah naik menuju trek terbesar sambil melayani permintaan yang dilewati. Setelah sampai permintaan terbesar, head balik ke bawah juga sambil mengakses permintaan yang terlewati. Bedanya dengan scan, lock hanya bergerak sampai permintaan terjauh, bukan sampai ujung disk. Kemudian algoritma 5 yaitu circular lock. Circular lock ini hampir sama dengan lock, tetapi tidak ada head mencapai permintaan terbesar. Dia langsung lompat ke permintaan terkecil tanpa mengakses apapun saat turun, lalu bergerak naik lagi. Ini membuat pergerakan lebih teratur dan cocok untuk sistem server. Kemudian algoritma yang keenam itu ada scan. Scan ini disebut juga elevator algoritma karena head bergerak naik ke trek terbesar, mengakses semua permintaan yang dilewati. Setelah sampai di ujung, head turun ke trek terkecil sambil tetap mengakses permintaan. Jadi gerakannya seperti lift, naik turun. Oke, yang ketujuh itu circular scan. Jadi circular scan itu seperti scan, tetapi setelah head mencapai trek terbesar, dia turun langsung ke trek terkecil tanpa mengakses apapun, lalu naik kembali sambil mengakses permintaan. Dengan pola melingkar seperti ini, waktu akses bisa lebih teratur dan stabil. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Sekian penjelasan video dari kami. Kalau bermanfaat, silakan klik tombol like. Kalau tidak bermanfaat, pura-pura saja bermanfaat. YouTube pura-pura saja. Oh my god! Wow! Terima kasih sudah menonton. Semoga nilai kami A semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada